Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita tetap beraktivitas pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Yang mana persamaan kuadrat ini sebenarnya Anda sudah pelajari di SMP. Ini bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat tingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dan A tidak boleh sama dengan 0. A, B, C adalah bilangan real. Nah, contohnya seperti berikut. 2x kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Jadi ini A-nya sama dengan 2, jadi diambil dari sini. B-nya sama dengan min 6, berarti koefisiennya X. Kemudian C sama dengan 5. Ini disebut persamaan kuadrat asli karena semua unsur-unsur yang ada dalam bentuk persamaan kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, ada nilainya A, B, C. Nah, kalau bentuk seperti ini nomor 2, x kuadrat kurang 4 sama dengan 0, berarti tidak ada unsur bx-nya. Ya, sehingga A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, dan C sama dengan 4. Jadi tidak ada koefisiennya X. Atau dengan kata lain, B-nya sama dengan 0. Nah, disebut persamaan kuadrat murni karena tidak mempunyai suku X sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat dikurang 9X sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya minus 9, justru C-nya sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap karena konstanta pada persamaan ini adalah sama dengan 0. Atau C-nya sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, itu digunakan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus yang biasa dikenal dengan rumus ABC. Sekarang, pertama, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Misalnya bentuknya seperti ini, x kuadrat ditambah c sama dengan 0, dengan kata lain, koefisien x tidak ada atau b-nya sama dengan 0. Maka untuk mendapatkan akar penyelesaian x sama dengan real, maka bentuk x kuadrat ditambah c sama dengan 0 dapat difaktorkan jika tanda a dan c berlawanan. Jadi maksudnya tanda ini berlawanan, kalau ini positif, maka ini harus negatif. Kalau bentuknya seperti ini. Contohnya ini, 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini 4-nya positif, ini negatif, maka dapat diubah menjadi memfaktorkan, atau dengan kata lain dapat difaktorkan. Yang 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, jadi ingat, ada rumus seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu dapat difaktorkan menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Maka ini harus dirubah dalam bentuk seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini 2x diubah menjadi 2x pangkat 2, ini 5 dirubah menjadi 5 pangkat 2. Jadi bolehnya ini sudah sama dengan A kuadrat dikurang B. Maka ini dapat diubah menjadi A ditambah B kali A dikurang B. Atau bisa dibalik A dikurang B dikali A ditambah B. Seperti ini. 2x dikurang 5 dikali 2x ditambah 5. Maka ini 2x dikurang 5 sama dengan 0. Ini 2x ditambah 5 sama dengan 0. Ini sudah disederhanakan, sudah bentuknya persamaan linear. Berarti 2x
sama dengan 5, ini pindah ke kanan, ini yang pindah ke kanan juga menjadi minus 5. Berarti X-nya sama dengan 5 per 2, ini X sama dengan 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ini adalah 5 per 2, 5 per 2. Nah, ini kalau bentuknya AX ditambah C sama dengan 0. Berikutnya, kalau bentuknya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, ada yang kata lain C sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan ini dapat diubah menjadi bentuk X dikali AX ditambah B sama dengan 0. Ini lebih mudah dibandingkan dengan pertama. Contohnya, ini 3X kuadrat dikurang 7X sama dengan 0. X adalah bilangan real. Nah, ini 3X kuadrat dikurang 7X, maka keluarkanlah X-nya. 3 dan 7 tidak ada bilangan faktornya. Jadi X keluar, jadi X dikali 3X dikurang 7 sama dengan 0. Maka ini sudah bentuk kali, berarti ini bisa dibagi 2 menjadi X sama dengan 0, atau 3X dikurang 7 sama dengan 0. Ini pindah ke kanan menjadi positif 7, 3X sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0,7 per 3. Ini kalau bentuknya seperti ini, persamaan kuadratnya. Jadi persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Berikutnya, bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C sama 0. A-nya sama dengan 1, berarti ini koefisiennya X kuadrat sama dengan 1. Nah, caranya dapat difaktorkan dengan cara menentukan dua bilangan, misalnya P dan Q, di mana jika kedua bilangan itu dijumlahkan sama dengan B, berarti sama dengan ini. Nah, jika dikalikan sama dengan C, berarti sama dengan ini C. Nah, contohnya ini. Misalnya, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan ini, carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan 10, jika ditambah sama dengan min 7. Nah, kalau dua buah bilangan dikali sama dengan 10, kemungkinannya hanya 1 kali 10 atau 2 kali 5. Nah, karena di sini positif, ini negatif, maka kemungkinannya adalah minus-minus. Nah, seperti ini. Min 2 ditambah min 2, min 5 ditambah min 2 sama dengan min 7, min 5 dikali min 2 sama dengan 10. Berarti ini memenuhi. Sama dengan ini, kalau dikali sama dengan 10, jika ditambah sama dengan min 7. Maka faktornya adalah min 2 dengan min 2. Ini X dikurang 5 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi ini X dikurang 5 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. Ini dipindahkan ke kanan menjadi X sama dengan 5. Ini dipindahkan ke kanan menjadi X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X dikurang 2 kurang 7. X pangkat 2 dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Ini cara memfaktorkan jika A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang X kuadrat ditambah BX sama tambah C, A-nya tidak sama dengan 1. Berarti ini yang penting tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Jadi boleh minus, boleh positif. Yang penting tidak sama dengan 1, kemudian tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah contohnya 3X kuadrat dikurang 4X kurang 4 sama dengan 0. Ini A-nya 3, tidak sama dengan 1. Nah, cara menyelesaikannya ini berarti A-nya 3, B-nya min 4, C-nya min 4. Jadi ini A-nya 3, B-nya min 4, C-nya min 4. Untuk memperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan ini, 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 4. Jadi ini jumlahnya min 4 dari sini. Kemudian kalau dikali, jadi ini dikali 3 kali 4. Ini 3 kali min 4 sama dengan min 12. Min 12. Nah, ternyata ini 3 kali min 4 sama dengan 12, berarti diperoleh angka itu 2 dengan min 6. Jadi kalau 2 dikali min 6 sama dengan min 12, 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Nah, jadi 3X kuadrat dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ini min 4X bisa diubah menjadi min 6X ditambah 2X. Jadi ini dirubah menjadi 2 faktor, 2 suku. Jadi 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2X kurang 4. Jadi ini menjadi 4 suku. Jadi 3 suku menjadi 4.
Jadi ini min 4x diubah menjadi min 6x ditambah 2x. 6 dengan 2 didapat dari sini. Jadi hasil perkaliannya tadi 3 kali min 4 min 12 jika ditambah sama dengan min 4. Nah, kemudian ini dikelompokkan. Jadi 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2x dikurang 4. Kemudian ini 3x kurang 6x bisa difaktorkan atau dikeluarkan 3x. Jadi 3x sama dengan 3x dikali x dikurang 2. Jadi faktornya 3x dengan 6x. Jadi 3x. Kemudian difaktornya 2x dengan min 4. Itu ya keluar 2. Sehingga ini yang dalam kurung sama-sama x dikurang 2. Sehingga lagi ini bisa difaktorkan. Jadi 3x ditambah 2 ini. Kemudian dikali x dikurang 2. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini lagi diuraikan menjadi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Atau x dikurang 2 sama dengan 0. Ini pindah ke kanan menjadi 3x dikurang min 2. Ini pindah ke kanan menjadi x sama dengan 2. Jadi x sama dengan min 2 per 3. Nah, ini sama dengan x2. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2 per 3. Nah, ini cara menyelesaikan memfaktorkan jika A-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. 2 menjadi 4 suku. Ada juga nanti cara lain. Nanti kita bahas pada akhir dari ini, pelajaran ini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkap kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Koefisien x kuadrat adalah dibuat 1. Kemudian persamaan dinyatakan dalam bentuk x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat 1/2 dari koefisien x. Kemudian yang keempat, persamaan dinyatakan dalam bentuk x ditambah p kuadrat sama dengan q. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya, sekarang di sini kita lihat x kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Berarti ini sudah dipindahkan ke ruas kanan. Kedua ruas ditambah dengan 1/2 dari 6. Jadi 6-nya ini dari sini, koefisiennya x. Jadi kedua ruas ditambahkan dari 1/2 dari 6 kuadrat. Jadi kedua ruas ditambahkan. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan 1/2 kali 6 kuadrat sama dengan 16 ditambah 1/2 kali 6 kuadrat. 1/2 dari 6 sama dengan 3, berarti 3 kuadrat. Ini juga 1/2 dari 6 sama dengan 3, jadi 3 kuadrat. Kemudian ruas kiri dinyatakan dengan kuadrat sempurna. Berarti x ditambah 3 pangkat 2 di sini positif. Nah, ini x ditambah 3 pangkat 2. Kemudian ini 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, ini pangkat 2, maka ruas sekarang ini ditarik akarnya. Jadi x ditambah 3 plus minus akar 25. Sehingga hilang pangkat 2-nya. Ini tidak berpangkat 2 lagi. Karena ini sudah ditarik akarnya menjadi akar dari 25. Sehingga x ditambah 3 sama dengan plus minus sama dengan 5. Akar dari 25 sama dengan 5. Sehingga x sama dengan, ini pindah ke kanan menjadi x sama dengan minus 3 plus minus 5. Sehingga ada dua nilai. Jadi x1 sama dengan min 3 ditambah 5. Kemudian x2 sama dengan min 3 dikurang 5. Jadi ini plusnya di sini, ini minusnya. Sehingga x1 sama dengan 2. Jadi min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Min 3 dikurang 5 sama dengan min 8. Jadi inilah nilai persamaan kuadratnya. Jadi 2, min 8. Sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat kalau menggunakan rumus ABC. Ini biasa diistilahkan dengan rumus ABC. Jadi ABC itu diambil dari nilai bentuk umumnya. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, persamaan kuadratnya berarti A-nya 1, ini B-nya min 1, kemudian C-nya minus 6. Kita substitusi pada rumus. Rumusnya, min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4C per 2A. Jadi A-nya A, B, C diganti dengan nilainya ini. Jadi A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Nah, sekarang kalau kita ganti, minus B-nya min 1 berarti minus
minus min 1 plus minus akar minus 1 pangkat 2, jadi ini B pangkat 2 dikurang 4 kali A, jadi min 4 kali A-nya 1, B-nya min 6, jadi 4 kali 1 kali min 6, dibagi 2 kali 1, A-nya 2, A-nya 1. Sehingga sama dengan min, berarti positif 1, ini tetap plus minus, min 1 pangkat 2, 1, min 4 kali 1 kali min 6, berarti positif 24. Dibagi 2, jadi 2 kali 1, 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 plus minus akar 25 per 2. Nah, sehingga dapat, nah ini akar 25 kan sama dengan 5, jadi X12 sama dengan 1 plus minus 5. Nah, sehingga ada 2 lagi nilai, jadi ada plus, ada minus. Jadi X1 sama dengan 1 ditambah 6, 1 ditambah 5 per 2, sama dengan 3. Ini 1 dikurang 5 dibagi 2 sama dengan min 2. Jadi 1 dikurang 5, min 4, min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Nah, sehingga akar-akarnya yaitu 3, min 2. Akar-akarnya 3, min 2. Nah, inilah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Sekarang saya kasih lagi contoh soal. Ini ada 2 nomor. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 4X sama dengan 21. Kemudian 2X kurang 4X sama dengan 30. Dengan cara memfaktorkan, kemudian B melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian C menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang kita lihat dulu soal nomor 1. Memfaktorkan, jadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 21. Diubah menjadi AX ditambah BX sama dengan C sama dengan 0. Ini adalah dua buah bilangan kalau dikali sama dengan min 21. Jadi 2 adalah bentuk ini dulu ya, bentuk umum seperti ini. Jadi ini pindah ke kiri menjadi min 21. Jadi carilah dua buah bilangan yang hasil kalinya min 1, min 21. Jika ditambah sama dengan 4. Kemudian kalau kita pikir kalau perkalian sama dengan 21 hanya 2. 1 kali 21, kemudian 3 kali 7. Nah, kita lihat di sini P kali Q sama dengan 21. Min 21, kemudian P ditambah Q harus menghasilkan 4. Ternyata itu hasilnya adalah min 3 kali 7 min 21, min 3 tambah 7 sama dengan 4. Berarti faktornya itu adalah min 3 dan 7. Sehingga ini bisa diubah menjadi faktor. X dikurang 7 sama dengan X ditambah 7. Nah, sehingga dapat di sini X dikurang 3 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Ini pindah ke kanan X sama dengan 3, ini pindah ke kiri X sama dengan min 7. Nah, hasilnya seperti ini. Itu kalau memfaktorkan. Nah, kalau melengkapkan kuadrat sempurna, seperti ini. Diubah dalam bentuk ini sudah sama. Tinggal ditambahkan ruas kiri ruas kanan 1/2 dari koefisien X. 1/2 dari 4. Jadi ini penambahannya. 1/2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 21 ditambah 1/2 kali 4 pangkat 2. Sehingga kalau ini diselesaikan, ini menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 21 kali 2 pangkat 2. Jadi ini 2-nya dari sini. 4 kali 1/2, 2. Nah, sehingga ini ruas kiri bisa menjadi pangkat sempurna. Jadi X ditambah 2 pangkat 2. Jelas saja ini X ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan 21 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Ditarik lagi akarnya. Ini diubah menjadi plus minus akar 25. Nah, akar 25 sama dengan 5, berarti X12 sama dengan min 2 plus minus min 5. Hingga hasilnya adalah X1 sama dengan min 2 ditambah 5, atau X2 sama dengan min 2 dikurang 5. Hasilnya adalah 3 dengan min 7. Ini kalau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau menggunakan rumus ini diubah juga ke bentuk umum. Jadi X kuadrat ditambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Jadi A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 21. Disub pada persamaan ini. Jadi ganti A, ganti B, ganti C. Yang dapat B-nya 4, ini 4, ganti 4. B-nya ini 4 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1. Kemudian C-nya min 21. Ini 4 kali 1 kali min 21 per 2 kali 1. Karena A-nya 1. Nah, yang didapat di sini min 4 plus minus 4 pangkat 2, 16. Min 4 kali 1 kali min 21, 84.
16 ditambah 84 sama dengan min 4 plus minus akar 100 per 2. Akar 100 sama dengan 10. Ini lagi terbagi 2. Jadi X1 sama dengan min 4 ditambah 10 per 2. Kemudian X2 sama dengan min 4 dikurang 10 per 2. Jadi hasilnya sama dengan 3,7. Akar-akarnya adalah 3,7. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Dengan menggunakan 3 cara juga. Kalau memfaktorkan 2 cara. Cara kedua ya, cara kedua. Kalau tadi diubah menjadi 4 suku, nah sekarang Anda perhatikan cara keduanya. 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 30. Diubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali min 3 sama dengan min 60. Carilah dua bilangan jika dikali min 60, jika ditambah sama dengan 4. Ternyata kemungkinannya min 10 kali 6, min 60, min 10 tambah 6 sama dengan min 4. Nah, sehingga faktornya itu adalah min 6, min 10 dengan 6. Nah, untuk mengubah faktornya ini, nah ini seperti ini. Ini min 10 per 2, 2-nya dari sini. Andai di sini 3 berarti min 10 per 3. Kemudian 6 per 2 juga dari sini. Nah, sekarang kalau ini kita sederhanakan, hasilnya adalah ini pindah ke kanan, X sama dengan 10 per 2, ini pindah juga ke kanan, X sama dengan min 6 per 2. Sehingga hasilnya 10 bagi 2, 5. Ini min 6 bagi 2 sama dengan min 3. Jadi hasilnya adalah 5 dengan min 3. Nah, ini kalau menggunakan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kemudian kalau melengkapkan kuadrat sempurna, caranya seperti ini lagi. Jadi tetap ini ditambahkan, ini dibagi 2, ini dibagi 2 ya. Tadi itu aturannya, maka koefisien X harus sama dengan 1, berarti ini dibagi 2. Nah, dibagi dengan koefisien X kuadrat sama dengan 2, berarti ini dibagi 2 dapat X kuadrat, ini dibagi 2 dapat min 2X, ini dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian kiri dan kanan ditambahkan dengan 1/2 dari koefisien X. 1/2 dari koefisien X itu min 2, berarti 1/2 kali min 2 pangkat 2, ini ditambah juga 1/2 kali min 2 pangkat 2. Jadi ini hasilnya adalah min 1 pangkat 2, ini 15 ditambah min 1 pangkat 2. Nah, ini lagi difaktorkan, dikuadratkan sempurna menjadi X dikurang 1 pangkat 2. Jadi ambil ini X kurang 1 pangkat 2. Ini 15 min 1 pangkat 21 sama dengan 16. Nah, ini lagi dikuadratkan di garis kanan. X kurang 1 sama dengan plus minus akar 16. X 12 sama dengan 1 plus minus 4. Ini dibagi 2 lagi. 1 ditambah 4 dengan 1 dikurang 4. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Kemudian ini 1 kurang 4 sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya 5 dengan min 3. Jadi sama dengan penyelesaian dengan menggunakan, dengan memfaktorkan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan rumus, apakah juga hasilnya sama? Menggunakan rumus, berarti A-nya 2, B-nya min 4, C-nya min 30. Masukkan ke dalam rumus. Jadi ganti A, B, C. Nah, sekarang B-nya min 4. Berarti diganti min 4. Min 4 pangkat 2, A-nya 2, C-nya min 30. Kemudian A-nya 2. Nah, ini 2. Nah, sekarang kita serahkan minus berarti plus. Min 4 pangkat 2, 16. Min 4 kali 2 kali min 20 berarti 240. Kemudian diserahkan lagi. Nah, ini plus 4 plus minus 256 per 4. Jadi akar 256 sama dengan 16. Nah, berarti ini kita bagi lagi menjadi 2. 4 ditambah 16 per 4. Kemudian 4 dikurang 16 per 4. Hasilnya ada 20 per 4. Ini min 12 per 4. Hasilnya adalah 5 dengan min 3. Ya, akar-akarnya dengan 5 dengan min 3. Jadi hasilnya tetap sama dengan cara pertama dengan kedua, atau memfaktorkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.